Halo teman-teman, perkenalkan namaku Lisha. Di sini aku akan membahas mengenai fast fashion dan thrifting. Menurut kamu bagaimana hubungan kedua topik ini? Apakah thrifting malah menambah jumlah limbah yang disebabkan oleh fast fashion? Atau justru menjadi jalan keluar untuk mengurangi limbah yang disebabkan oleh fast fashion? Mari kita bahas lebih dalam. Tapi tunggu dulu, sebelum kita beranjak lebih jauh, mari kita mengenal sedikit tentang fast fashion dan thrifting. Ya, fast fashion. Fast fashion merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan industri fashion kontemporer yang bergerak cepat, murah, dan beragam setiap musimnya. Dengan model dan tren yang berganti dan cenderung murah, orang-orang akan didorong untuk lebih sering membeli produk-produk ini. Thrifting. Jadi, thrifting adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan membeli produk bekas yang berkualitas. Jika diterjemahkan ke dalam kata, thrift memiliki arti hemat. Sedangkan dari vocabulary.com, thrift adalah perilaku yang sangat berhati-hati terhadap berapa banyak uang yang dikeluarkan. Thrifting diambil dari kata thrift yang artinya keberuntungan. Kata tersebut akhirnya diartikan sebagai tindakan ekonomis oleh masyarakat umum. Thrifting digemari oleh banyak kalangan, terutama generasi muda. Sebenarnya, thrifting ini punya beberapa manfaat. Misalnya, memperpanjang masa pakai suatu barang, membeli barang branded dengan harga murah, hingga menemukan koleksi yang unik. Mari kita beralih kembali pada fast fashion. Perlu diketahui bahwa fast fashion menjadi salah satu penyebab terbesar polusi limbah tekstil yang dapat merusak lingkungan. Menurut data dari komunitas Zero Waste Indonesia, pada tahun 2018, mereka menyatakan bahwa limbah tekstil di Laut Indonesia jumlahnya lebih banyak dari sampah plastik, yaitu sebesar 80% dari total sampah yang dikumpulkan. Sedangkan menurut Kementerian Perindustrian, Industri Tekstil dan Produk Tekstil atau TPT, Indonesia menghasilkan sekitar 1,8 juta ton limbah tekstil per tahun. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 60% sampai 70% atau sekitar 1,08 hingga 1,26 juta ton merupakan volume limbah dari sektor fast fashion. Kebayang nggak jumlahnya sebanyak apa? Kamu mungkin sering melihat sejumlah merek dagang ini ketika pergi ke mall atau sekadar berselancar di internet. Beberapa contoh merek tersebut merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian mereka dengan sistem fast fashion. Tak hanya membawa masalah lingkungan, industri fast fashion juga turut menghadirkan masalah sosial, mulai dari upah buruh yang rendah hingga masalah pekerja anak yang sebagian besar berasal dari negara dunia ketiga seperti Bangladesh, India, dan tak terkecuali Indonesia. Masalah ini dapat terjadi karena pemenuhan kebutuhan serta tekstil, manufaktur kain, dan perakitan pakaian umumnya terjadi di negara yang memiliki tenaga kerja murah untuk dapat menekan biaya produksi. Di balik pesatnya perkembangan industri fast fashion, terdapat masalah serius yang ditimbulkan, yaitu penumpukan limbah pakaian. Dampak yang terjadi karena fast fashion juga banyak. Misalnya, pewarna tekstil yang digunakan itu lebih murah, jadi lebih beresiko untuk menimbulkan pencemaran. Ada juga berisiko terhadap kesehatan manusia, terus bahan baku polyester yang digunakan itu juga berbahaya. Ada juga dampak lainnya menimbulkan perilaku konsumtif dan hedonism. Ada juga pakaian yang dipakai itu jadi cepat ketinggalan zaman dalam waktu singkat, dan jika dibiarkan, tentu saja dapat merusak lingkungan tanpa disadari. Jadi, kalau selama ini kita cuma fokus sama limbah plastik, food waste, pencemaran air, polusi udara, sebenarnya fast fashion dan limbah tekstil ini juga perlu perhatian loh. Sampai saat ini memang sudah banyak dari mereka yang melek dan juga sadar tentang akibat serta bahaya dari fast fashion, seperti
Dan banyak juga influencer atau content creator lainnya yang mempersuasi penontonnya untuk melakukan kegiatan thrifting, seperti jadi kalau misalkan kita ambil kata kunci dari thrifting, yaitu layak pakai dan memperpanjang siklus hidup pakaian, maka thrifting ini bisa menjadi jawaban atau solusi untuk mengurangi jumlah limbah tekstil yang disebabkan oleh fast fashion. Tapi jangan lupa juga kalau thrifting ini bisa menjadi masalah baru apabila kegiatan itu dilakukan secara impulsif. Apabila kita kaitkan antara fast fashion dengan teori konsumerisme Jean Baudrillard, maka konsumsi di era modern ini telah bergeser dari pemenuhan kebutuhan menjadi upaya mencari identitas dan simbol melalui tanda-tanda yang diciptakan oleh industri. Budaya fast fashion adalah wujud dari masyarakat konsumsi yang digerakkan oleh nilai tanda, simulasi, dan hiperrealitas, di mana pakaian kehilangan fungsi utilitasnya dan hanya menjadi sekadar simbol tren yang berubah begitu cepat. Jadi gimana? Setelah dengerin penjelasan ini, pikiran kamu udah terbuka belum? Yuk sama-sama kita gunakan smartphone kita yang pintar ini dan juga media sosial yang kita punya untuk mengkampanyekan Stop Fast Fashion. Nah, aku juga mau kasih tahu nih cara supaya kita bisa mengatur penampilan kita tanpa harus merusak lingkungan. Yang pertama, mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Jadi, lebih baik kita beli pakaian yang harganya lumayan, tapi kualitasnya bagus dan bisa digunakan terus-menerus, daripada kita beli pakaian dengan harga yang murah, tapi bahannya itu nggak bagus dan juga kita cuma gunainnya 1 atau 2 kali aja. Kedua, menerapkan slow fashion, di mana kita membeli pakaian sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Dan yang terakhir, kita harus pintar-pintar dalam mix and match pakaian yang kita punya. Sekarang itu udah banyak banget loh aplikasi yang buat kita cari referensi outfit yang cocok dengan pakaian yang kita punya dan juga dengan style yang kita inginkan. Oke, segitu dulu aja informasi dari aku. Aku mau tutup video ini dengan pantun. Pergi ke pasar membeli ikan segar dibeli Sinanda, jaga lingkungan, kurangi limbah pakaian, stop belanja berlebihan demi bumi kita. Ada satu bait lagi. Bunga mawar harum merekah, disiram pagi tumbuhlah subur. Pilih thrifting tak salah langkah, bumi sehat kita pun makmur. Oke, see you on another video. Bye!